welcome back to Kita Podcast. Jadi di sini kita tempatnya membahas hal-hal yang lagi rame nih. Tapi dari sudut pandang yang agak berbobot dikit lah ya. Temen banget lu bahasanya yang berbobot. Biasanya random. Ya, gue lagi mikir tahu. Kalian perhatiin gak sih? Belakangan ini sedikit-sedikit orang bikin PT. Mau bikin cafe shop harus bikin PT. Mau bikin agensi kreatif harus bikin PT. Emang sepowerful itu ya status badan hukum? Jelas lah Us. Jadi di UU nomor 40 tahun 2007 itu disebutin kalau PT itu bukan cuma sekedar bisnis biasa, tapi persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi dia itu subjek hukum sendiri. Ya bener, jadi ibaratnya tuh PT itu kayak orang buatan. Dia ini punya aset sendiri, bisa tanda kontrak sendiri, dan bahkan ya PT ini bisa dituntut di pengadilan tanpa bawa-bawa nama pendiri. Tapi yang paling sering gue denger tuh ya soal yang harta aman gitu. Kayak jadi kalau PT-nya bangkrut, mobil gue yang di rumah nggak disita gitu. Hah, bener banget itu. Itu namanya tanggung jawab terbatas yang ada di pasal 3 ayat 1. Jadi kita sebagai pemegang saham cuma setor modal aja. Kalau perusahaan punya utang 1 miliar dan kita punya saham 100 juta, ya udah kita rugi 100 juta aja. Barang pribadi kita nggak akan disentuh. Tapi hati-hati loh Sif, ada pengecualiannya. Jadi perlindungan itu bisa hilang kalau lo pakai nama PT itu buat kepentingan diri sendiri atau ada itikat buruk gitu. Jadi kalau lo mau nipu pakai nama PT, ya harta pribadi lo ini bisa tetap dikejar gitu loh. Terus di dalamnya siapa yang kerja? Gue sering denger sih istilah RUPS, direksi sama komisaris. Itu kasta-kasta PT apa gimana dah? Bukan kasta sih, cuma itu organ perusahaan. RUPS ini memegang kekuasaan tertinggi. Ya isinya ya para pemegang saham. Mereka ini yang nentuin arah besar perusahaan gitu. Terus ada direksi. Direksi itu yang lari di lapangan. Direksi itu punya fiduciary duty yang artinya mereka harus punya itikat baik dan penuh tanggung jawab. Kalau mereka lalai dan bikin perusahaan rugi, ya mereka bisa kena tanggung jawab renteng, yang artinya patungan ganti rugi pakai uang sendiri. Oh alah, berarti jadi direksi itu nggak bisa asal ya? Terus kalau komisaris itu apa? Nah, komisaris itu pengawasnya. Jadi komisaris ini tugasnya itu ngawasin direksi di jalan yang benar gitu, sesuai anggaran dasar. Jadi ada check and balance-nya di situ. Oh iya, ada satu hal penting yang sering disepelein, laporan tahunan. Kalau perusahaan gak lapor ke RUPS, pemegang saham jadi nggak tahu kondisi aslinya. Itu bisa bikin krisis kepercayaan. Oh, berarti transparansi itu wajib ya? Bukan cuma soal cari untung, tapi gimana juga cara kita ngelolanya, ya nggak sih? Iya pastinya, apalagi kan kalau perusahaan ini udah gede gitu kan ya, tahu perusahaan publik kalau direksinya ini ngasih laporan keuangan yang palsu gitu atau nyesatin, itu bisa masuk ke ranah pidana loh, nggak ke bertata lagi. Gila sih, pembahasannya ribet juga ya, tapi seru sih bahas PT. Makanya banyak yang milih jalur ini buat bisnisnya supaya lebih profesional dan legalitasnya jelas. Betul, kalau mau bisnis langgeng ya harus paham hukum bisnisnya. Oke deh, kita cukupkan dulu ya obrolannya kali ini. Next ya kita bahas topik hukum lainnya. Bye bye.